Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmina Vicky Kristanti dengan NIM 2124047 ingin mempresentasikan hasil laporan dari perencanaan pembelajaran PAI. Jadi, perencanaan pembelajaran adalah langkah awal yang wajib dilakukan oleh guru agar kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan terarah, terukur, dan sesuai tujuan. Dalam konteks pendidikan agama Islam, perencanaan menjadi sebuah fondasi penting karena guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan keimanan peserta didik. Guru PAI yang memiliki perencanaan dengan baik, mulai dari menyiapkan materi, media, hingga metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa, itu membantu guru menjalankan pembelajaran yang kondusif. Dan apabila ada sebuah masalah yang terjadi di kelas, guru sudah mempersiapkan solusi dengan matang. Sebaliknya, jika pembelajaran dilakukan tanpa rencana, maka proses pembelajaran bisa tidak efektif. Guru bisa kesulitan mencapai tujuan pembelajaran, dan nilai-nilai yang seharusnya ditanamkan akan tidak sampai dengan baik. Karena itu, perencanaan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab profesional seorang guru agar kegiatan belajar dapat berjalan efektif, efisien, dan bermakna. Selanjutnya, langkah-langkah yang penting untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis karakter peserta didik. Guru itu harus memahami siapa peserta didiknya, baik dari aspek usia, latar belakang sosial, kemampuan belajar, hingga tingkat religiusnya. Dengan mengenali karakter siswa, guru juga dapat membentuk pendekatan yang paling tepat agar pesan pembelajaran tersampaikan secara efektif. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran menjadi arah utama dari seluruh proses belajar. Tujuan dalam PAI harus mencakup ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan yang baik hendaknya dirumuskan secara spesifik, terukur, dan sesuai dengan kompetensi dasar yang berlaku dalam kurikulum. Yang ketiga, materi dari pembelajaran. Pemilihan materi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Materi juga perlu bersumber dari ajaran Islam yang sahih, seperti Al-Quran, hadis, serta kisah para tokoh Islam. Guru sebaiknya mengemas materi dengan konteks kehidupan nyata agar siswa mudah memahami nilai-nilai Islam yang diajarkan. Yang keempat, metode dan strategi pembelajaran. Guru perlu memilih metode yang sesuai dengan tujuan dan kondisi siswa. Dalam PAI, metode seperti ceramah interaktif, yaitu pembelajaran dalam kelas, seperti guru menerangkan sebuah materi kepada peserta didik, dan diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan praktek langsung sering digunakan agar siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, media dan sumber belajar. Media pembelajaran berfungsi untuk memperjelas materi dan menumbuhkan minat belajar siswa. Guru bisa menggunakan berbagai media seperti video, game edukasi, PowerPoint, lingkungan di sekitar. Sumber belajar juga bisa berasal dari kitab suci, buku, teks, atau pengalaman hidup sehari-hari. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu menyusun rencana evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Bentuk evaluasi dalam PAI tidak hanya berupa tes tulis, tetapi penilaian sikap, observasi ibadah, serta partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Evaluasi ini membantu guru mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki pada proses pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, penerapan sederhana atau mini project. Di sini saya mengambil dari tema akhlak terpuji yang berjudul kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.
Targetnya kelas 7 SMP. Langkah pertama menganalisis peserta didik. Peserta didik kelas 7 SMP antara umur 12 sampai 13 tahun. Pada fase ini mereka masih belajar membentuk identitas diri. Mereka cenderung ingin diakui dan mudah meniru perilaku orang di sekitarnya. Oleh karena itu, pembelajaran tentang kejujuran perlu dikaitkan dengan pengalaman yang sering mereka alami, seperti saat mengerjakan tugas, bermain dengan teman, atau menghadapi ujian. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan makna kejujuran dalam ajaran Islam. Yang kedua, menyebutkan dalil tentang pentingnya sifat jujur. Yang ketiga atau terakhir, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, materi dari pembelajaran yaitu mengerti pengertian kejujuran dalam Islam seperti dalil dari Al-Quran tentang kejujuran. Saya mengambil dari Quran surat At-Taubah ayat 119. Yang kedua, mengerti teladan Rasulullah sebagai Al-Amin. Yang ketiga, contoh perilaku jujur di lingkungan sekolah dan keluarga. Yang keempat, metode dan strategi pembelajaran. Guru menggunakan kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan role play atau bermain peran. Ceramah interaktif digunakan untuk menjelaskan konsep dasar, diskusi membantu siswa mengkaitkan nilai kejujuran dengan kehidupannya. Sedangkan role play membuat siswa mempraktekkan situasi nyata, misalnya ketika menghadapi godaan untuk berbohong. Yang kelima, media dan sumber belajar. Media pembelajaran berupa video pendek yang menampilkan kisah anak sekolah yang berani, jujur, serta lembar refleksi pribadi. Sumber belajar berasal dari Al-Quran, hadis, buku teks, PAI, dan pengalaman kehidupan nyata siswa sendiri. Yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Guru menilai siswa melalui observasi sikap selama kegiatan belajar, hasil refleksi pribadi, dan keaktifan dalam diskusi. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan agar guru dapat melihat perubahan perilaku siswa dari waktu ke waktu. Yang keempat, dari laporan perencanaan pembelajaran PAI ini adalah kesimpulan pembelajaran PAI. Melalui proses ini, bahwa perencanaan pembelajaran bukan hanya sekedar menulis rencana atau memenuhi tugas administrasi, melainkan sebuah proses berpikir mendalam yang menuntun guru agar lebih siap, reflektif, dan profesional. Guru PAI memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya menyampaikan ilmu agama, tapi juga menjadi teladan akhlak bagi peserta didiknya. Dengan perencanaan yang matang, guru bisa menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya menyentuh akal, tetapi juga hati. Sebagai calon guru PAI, saya merasa penting untuk terus berlatih menyusun rencana pembelajaran secara sistematis dan kreatif, agar kelak saya mampu menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan, inspiratif, dan bernilai ibadah. Perencanaan pembelajaran adalah bekal utama agar saya menjadi guru yang tidak hanya bisa mendidik, tetapi juga menginspirasi dan menuntun siswa menuju akhlak yang mulia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.